Halo, selamat datang di Kongkoyo TV. Di video kali ini gue mau memberikan reaksi gue atas rumor ataupun berita ya, di mana pemain-pemain Inggris pada nggak happy dengan Ronaldo ya, dengan adanya Ronaldo di dressing room ya. Ya sebenarnya ini bukan rumor atau berita yang baru, karena dari beberapa minggu yang lalu pun juga udah ada rumornya di bawah. Pertama kan Greenwood ya, Greenwood, terus Luke Shaw, Rashford, sekarang Maguire dibilang tuh nggak happy dengan kehadirannya Ronaldo ya. Rumor kayak begini, apalagi tentang Ronaldo, kalau gue bisa bilang ya, ini udah pasti sebuah rumor clickbait ya, rumor clickbait, benar nggak? Udah tentang Ronaldo lagi, apalagi perpecahan antara klub Manchester United. Ini sangat clickbait banget untuk para media ataupun para YouTuber. Makanya gue nggak bikin konten tentang ini beberapa minggu lalu lah, pas rumor pertama kali keluar gitu ya. Tapi gue yakin ya, dengan Ronaldo begitu dominannya ya, sebagai salah satu pemain terbaik gitu kan di Manchester United sekarang ini, dan juga ya he's one of the GOAT lah, benar nggak, di football. Pasti dia sangat dominan di dalam dressing room ya, pasti dia sangat menunjukkan leadership dia, dan itu ya jelas bakal membuat beberapa orang pasti nggak suka ya, pasti nggak suka, beberapa pasti ada. Jadi bukannya gue nggak, walaupun ini rumor clickbait banget, tapi bukan berarti ini nggak bener juga gitu ya. Menurut gue sih ini ada benernya, ada juga nggak benernya ya, karena gue yakin lebih banyak lah pasti orang-orang yang suka Ronaldo dari situ ketimbang yang nggak suka ya. Gue nggak bang ngomongin soal Greenwood, karena dia udah sekarang ini saganya udah selesai sementara ini. Tapi sebelum gue mulai reaksi gue ya, gue pengen update dulu ya, kalau bahwa si Rashford udah ngomong sekarang ini ya. Dia bilang apakah kita akan membuat berita atau rumor gitu sekarang dan seterusnya, ditanya gitu kan. Tolong berhenti untuk mencari-cari ya keretakan di dalam tim ini, dia bilang itu, ke dalam for divide gitu kan ya, buat perpecahan lah ya. Jadi berhentilah mencari-cari perpecahan di tim Manchester United. Padahal kalau gue bisa lihat, ini kan yang ngomong pertama kan Christian Falk ya. Christian Falk ini mau gue bilang nggak terlalu jelek ya, bukan jurnalis yang terlalu jelek ya. Jelas dia ini lebih bagus di berita-berita tentang klub Jerman atau transfer pemain Jerman lah. Tapi kalau dia ngomong, menurut gue sih jelas sudah pasti ada benernya ya. Seberapa jauh ini bener gue nggak tahu, yang pasti Marcus Rashford udah pentalin ya, ya. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa bener gitu kan ya rumor ini ya. Jelas dengan adanya Ronaldo ya kan ya, dan gue masih bilang dia one of the best, walaupun di 5 game terakhir belum konsisten banget ya. Awal-awal dia konsisten lah, benar nggak ya, tapi setelah itu 5 game terakhir ini dia nggak konsisten. Jelas dia one of the best gitu loh, dan udah pasti kalau dia masuk ada yang tersingkir ya. Kalau ada yang tersingkir berarti ada yang nggak happy ya. Kalau ada yang nggak happy kan bukan berarti dia doang yang nggak happy, pasti temennya dia juga nggak happy, benar nggak, dengan kehadirannya Ronaldo gitu ya. Jadi misalnya contohnya aja nih ya, gue cuma mencontohkan aja ya, bukan berarti benar. Contohnya Martial misalnya. Martial ya kan, Martial adanya Ronaldo dia tersingkir ya kan. Walaupun sebelumnya juga dia udah mulai tersingkir oleh Cavani ya, kalau Cavani nggak cedera. Dengan ada Ronaldo dia tersingkir, dan bisa jadi teman-temannya Martial yang dekat sama dia gitu kan di klub ya, anggap aja misalnya lah, sekali lagi misalnya lagi, Rashford ataupun Greenwood mungkin aja dia nggak suka gitu akan hal ini. Mungkin walaupun gue yakin mereka profesional, walaupun seandainya nggak suka pun sebagai teman, tapi secara profesional harusnya ya mereka ya udah gitu, itu faktanya gitu kan ya. Ya karena gimana pun juga Martial kan musim lalu kan ya kalah kelas sama Cavani ya, kalah tempat lah ya sama Cavani. Jadi mungkin aja gitu. Jadi jelas kalau adanya Ronaldo dia bakal sering starting ya, jadi bakal ada yang di drop ya. Itu adalah fakta ya. Dan menurut gue bagus juga gitu kan, biar ada kompetisi lah ya. Karena Ronaldo pun ada off day-nya ya. Ini kalian harus pikir, dia bukannya selalu main selalu gol ya kan ya. Dia dapat kesempatan pun belum tentu 100% langsung ngegolin, benar nggak? Jadi itu yang gue bisa bilang. Jadi kemungkinan besar rumor pertama itu jelas karena ada pemain-pemain yang tersingkirkan dari dengan hadirnya Ronaldo, dan akhirnya mereka jadi nggak suka.
mereka nggak suka, kemungkinan besar temennya juga jadi gimana gitu loh. Tapi bukan berarti secara profesional dia nggak suka sama Ronaldo ya. Ini penting membedakan ya jadi ya. Terus yang kedua ya, jelas satu lagi tentang si kapten Maguire ya. Jelas Maguire ini dapat banyak kritis ya. Nggak cuma sekarang, nggak cuma tahun ini ya. Gue dari tahun lalu juga udah sering kritis dia. Ya kalau dia ini, ya jelas dia bukan defender 80 juta ya yang kita bayar. Maksimum juga gue bilang sih dia 40 sampai 50 juta ya. Karena gimana pun juga dia kuat bola atas, tapi ya dia itu lambat ya. Kenapa kita nggak punya offside trap ya? Offside trap kita selalu gagal ya karena Maguire. Karena dia terlalu lambat ya, misalnya pemain lawan di sini dia pasti mau posisiin di belakangnya pemain lawan, cukup ada jarak 1-2 meter biar dia bisa ini gitu loh, ngejar gitu kan yang pemain lawannya. Jadi Maguire jelas merasa threaten lah ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya, jadi dia merasa wah posisi gue sebagai kapten gimana nih bla 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 ya kan. Karena takutnya Ronaldo bakal ya kan dengan leadershipnya dia, dengan pengalamannya dan dominannya dia di dressing room bisa aja menggantikan Maguire sebagai kapten ya. Dan juga ya kalian kalau sering nonton jelas United Stand ya atau Mark Goldbridge jelas itu dia punya agenda untuk jadiin Ronaldo sebagai kapten ya. Itu jelas banget lah dari ini dia. Padahal cukup lucu sih kalau gue bilang sih Mark Goldbridge ya. Sebelumnya pas kita lagi nggak punya kapten ya, benar nggak? Ashley yang keluar, bukan Ashley yang siapa sih namanya tuh si Valencia ya, atau siapa ya? Jadi dia keluar, kita nggak punya kapten ya kan? Jadi kita udah coba-coba Rashford jadi kapten lah, De Gea jadi kapten lah, nggak ada yang cocok gitu, nggak ada yang bisa ya. Dan waktu itu gue ingat banget Mark Goldbridge pengen Maguire jadi kapten. Dia pengen Maguire jadi kapten, akhirnya Maguire jadi kapten, ternyata orangnya begitu, dia sekarang pengen Ronaldo jadi kapten ya. Jadi dengan ada agenda dari fans pun nggak membantu gitu loh ya kondisi seperti ini ya. Apakah Maguire feel threatened? Gue yakin pasti iya ya, dia merasa was-was juga gitu ya bisa tergantikan. Karena ya dulu jadi kapten Manchester United itu sebuah honor gitu, benar nggak? Buat sebuah honor lah buat pemain Manchester United. Pendapat gue tentang ini adalah ya sorry aja ya, gue kalau seandainya Ronaldo harus jadi kapten pun gue kurang setuju ya. Gue merasa gue nggak yakin Ronaldo bisa long term di kita, jujur aja ya. Masalahnya juga dia umur dia kan bertambah terus ya. Kalau secara teori dia bisa produktif 1-2 tahun lagi, kalau gue bilang itu udah kelar dia ya. Ibaratnya kayak Ibra lah ya, Ibrahimovic masih main di AC Milan tapi kan produktivitas dia kan udah mulai nurun banget. Walaupun secara fisik masih bagus, produktivitasnya udah mulai turun ya. Dari segi yang ngebantu mereka itu ya kayak Ronaldo sama Ibra itu ya pengalaman ya, selain fisik yang bagus, pengalaman ya. Tapi dari segi yang lain-lain produktivitas semua itu udah pasti menurun ya. Itu nggak bisa ngelawan nature dari manusia lah, benar nggak ya? Lu semakin tua lu semakin turun, udah gitu aja, benar nggak ya? Lu bukan peaknya lagi, lu udah pasti udah turun ya. Walaupun levelnya Ronaldo, turunnya Ronaldo masih lebih bagus dari Martial misalnya ya. Tapi gue nggak setuju Ronaldo jadi kapten ya. Gue nggak melihat dia bisa long term di kita, apalagi kalau kita nggak ada hasil gitu, kayak misalnya cuman top 4 gitu kan, nggak juara apa-apa ya kan. Apakah Ronaldo akan stay? Atau pertanyaan pahitnya aja lah ya, amit-amit ya, misalnya kita nggak masuk Champions League, apakah Ronaldo akan stay ya? Ronaldo dengan di Juventus kemarin ya, dia walaupun keluar dan masuk ke kita harus syukur banget. Tapi pas dia keluar itu kan dia sama sekali nggak menunjukkan intensi untuk stay kan, benar nggak ya? Kita udah tahu lah ya kan, dia bilang iya gue masih menghormati Juve bla bla bla, sampai akhirnya sampai pas akhir transfer dia baru bilang oh gue mau pindah, ngerti kan? Jadi Ronaldo sendiri tuh bukannya yang loyal 100% kalau gue bilang ya. Sekarang inilah, kayak gue bukan bilang kemarin sekarang ini. Kenapa? Ya sekali lagi umur dia itu udah mulai ini gitu, udah mulai selesai gitu loh, benar nggak, di sepak bola ya, terlepas dari fisik sampai pengalaman yang banyak. Jadi kalau dia mau pindah itu udah wajar gitu loh, seandainya kita nggak perform ya. Dengan alasan seperti itu, menurut gue untuk Ronaldo jadi kapten tuh, gue bilang sih dia pasti cocok jadi kapten. Tapi dari segi itu menurut gue sih ya buat apa gitu loh.
ya kita ngedrop Maguire kapten sekarang gitu kan ya untuk kasih ke Ronaldo, di mana Ronaldo akhir musim belum tahu bakal stay atau enggak. I think it's a bad move buat si Rangnick kalau misalnya dia pengen ngedrop Maguire ya. Untuk ngedrop Maguire di tengah-tengah musim pun menurut gue itu langkah yang jelek sekali dari Rangnick ya. Terlepas ada pressure dari fans atau apa, itu langkah yang jelek sekali. Ya lu nggak ngedrop kapten di tengah-tengah musim, kecuali dia emang benar-benar melakukan pelanggaran berat kayak Aubameyang yang nggak datang latihan, terlambat apalah bla bla bla, kecuali melakukan pelanggaran yang berat ya. Oke lah, kalau dia Maguire bisa nggak perform ya kan, itu satu hal. Tapi yang namanya main sepak bola ya kan, Ronaldo aja bisa off 5 game ya kan, Maguire ya gimana gitu kan ya. Apalagi Maguire gitu, benar nggak? Jadi seperti itu ya. Kalau gue bilang satu, kalau Rangnick sampai ngedrop Maguire di tengah-tengah musim, menurut gue ini dia gali kuburan sendiri ya. Yang pasti banyak juga yang suka Ronaldo, banyak juga yang suka Maguire, gue yakin di klub itu, terlepas performa dia dan terlepas limitasi dia sebagai defender ya. Kalau dia drop Maguire sih udah pasti langkah yang buruk sama dia ya. Dan kalau misalnya dia ganti Maguire pun sama Ronaldo di tengah-tengah musim, itu pun juga langkah yang buruk sekali kalau gue bilangnya. Karena sekali lagi Ronaldo dia drop Maguire buat Ronaldo akhir musim keluar misalnya ya, misalnya dia bakal keluar dari Manchester United. What's the point gitu kan, benar nggak? Apa intinya gitu, cuman setengah musim jadiin Ronaldo kapten. Ya nggak ada intinya gitu ya. Jadi menurut gue itu ya, jadi itu gue punya reaksi lah atas berita ini ya. Dan Ronaldo sekali lagi bukan berarti bakal keluar ya di akhir musim ya. Cuman kalau dari segi prediksi gue melihat kita sekarang performanya seperti ini dan umur dia makin tua, bisa jadi dia bakal keluar lah ya. Dan gue sih lebih sekarang ini gue lebih merasa dia bakal keluar ya, kecuali dia bikin statement deh, gue pengen retire di Manchester United. Nah itu lain cerita. Itu lain cerita ya, lain cerita ya. Jadi ambisinya masih gede lah Ronaldo kalau gue lihat ya. Jadi itu untuk segi kapten. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang layak jadi kapten? Nah ini pertanyaan yang sangat susah sekali kalau gue bilang dijawab ya, karena setelah Valencia keluar itu dia kita nggak ada kapten ya. De Gea coba jadi kapten nggak bisa ya, nggak bisa, gagal. Sempat juga Pogba jadi kapten waktu itu loh, ya berapa game, nggak bisa juga, gagal ya. Rashford juga pernah loh kalau salah jadi kapten loh. Rashford juga pernah loh jadi kapten. Jadi kita sempat vakum tuh, nggak ada yang benar-benar jadi kapten. Sampai akhirnya ya Mark Goldbridge agendanya waktu itu Maguire jadi kapten, akhirnya Maguire jadi kapten. Dan akhirnya juga begini kan kapten kita ya. Jujur susah. Sekarang ini kalau gue bilang sih paling cocok Bruno jadi kapten. Ketimbang Ronaldo, gue bilang Bruno jadi kapten. Oke lah, Bruno masih belum mau perpanjang kontrak bla 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 ya segala macam, tapi gimana pun juga gue bilang Bruno dari segi konsistensi, dari segi mau fight, dari segi kelihatan banget lah dia pengen kita menang gitu loh 100%. Ya, kelihatan banget dia bukan tipe kayak Harry Maguire gitu, terlalu pasif sebagai kapten. Ya, dia tuh tipe fighter. Kalau Maguire kan gitu. Kalau ada kesalahan, oh ya udah deh, tenang, udah nggak apa-apa deh gitu kan. Dia bukannya dia mau fight, ini salah, lu coba cek VAR dulu atau apa gitu. Dia nggak, gue lihat dia terlalu pasif dari segitu. Ya, gue lihat dia terlalu nggak ada agresifnya gitu sebagai kapten. Ya, jadi permasalahan utama gue sih sebagai Maguire itu. Ya terlepas skill dia jelek ya atau apa ya, skillnya masih nggak terlalu top banget ya. Tapi dari segi karakter kapten tuh dia, gue bilang sih nggak banget. Ya dari segi itu nggak banget. Jadi kalau gue bilang yang paling cocok jadi kapten bukan Ronaldo, bukan De Gea, karena De Gea udah pernah coba jadi kapten. He cannot do it. Ya, dia kurang ada leadership-nya. Ya, gue bilang Bruno yang bisa jadi kapten. Ya, Bruno kontrak masih panjang. Bruno kontrak masih panjang. Dia setiap kali main bola di Manchester United nggak pernah malas-malesan, dia selalu mau fight, kalau mau turun bantuin segala macam kan, ya dia di mana-mana gitu sebenarnya ya kan, walaupun itu bukan hal yang baik-baik juga, tapi dia kelihatan gitu mau fight, dia pengen menang, spiritnya ada. Menurut gue yang paling cocok jadi kapten itu adalah Bruno sekarang ini, bukan Ronaldo, bukan Maguire. Jelas walaupun gue ngomong begini, gue nggak mau Maguire dicopot di pertengahan musim. Ya, karena itu bakal bikin kita hancur sebagai tim. Ya, gue lebih milih Bruno sih.
next year kalau seandainya ada pergantian pelatih, gue berharap sih Maguire di drop, ya kan? Karena bukan hanya dari segi skill, dari segi karakter kapten sama konsistensi itu sangat jelek sekali Maguire. Ya, menurut gue skill itu bukan berarti dia bukan barometer kapten bagus atau enggak, ya. Lu bisa sebagus-bagusnya main bola gitu kan, kayak Pogba aja gitu kan. Tapi dia bukan dia nggak punya leadershipnya, ya. Dia nggak ada leadership. Jadi Maguire walaupun skillnya ini, leadership dia kurang. Dari segi karakter leadership dia kurang, sama konsistensi yang lebih penting ketimbang skill itu juga dia kurang. Ya, sementara gue bilang Bruno ini paling cocok jadi kapten. Kalau ini menurut gue ya. Kalau menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi kapten? Seandainya Maguire di drop, semoga bukan di tengah musim ini, semoga di akhir musim di drop sebagai kapten. Siapa menurut kalian yang cocok jadi kapten? Ya, kalau gue sekali lagi Bruno Fernandes paling cocok jadi kapten. Ya. Itu doang yang gue bisa kasih reaksi gue tentang rumor atau berita ini ya. Tolong di komen ya, menurut kalian siapa yang cocok jadi kapten. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.